Ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di halaman 18 sebelum bait itu. Ya. Sekarang apa? Wa amma ma apa? Fa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu in aqada ijma'ul ulama'i ala annahu la yuktabu laka min salatika illa ma aqalta minha. Fa innahu, maka sesungguhnya, in aqada telah meyakinkan, ijma'ul ulama, sekelompok para ulama-ulama, ala annahu, bahwasanya la yuktabu laka, tidak dicatat buat engkau, min sholatika, daripada ibadah sholatmu. Jadi ibadah sholat kita nggak diberikan oleh Allah pahala illa ma aqalta minha, kecuali apa yang kau pikirkan, artinya kau husukkan di dalam minha, minas sholat, daripada sholatnya. Jadi kalau kita sholat nggak husuk sama sekali, berarti kagak dapat pahala, begitu aja udah. Kenapa? Karena nilainya sholat manakala orang tersebut ya mendatangkan kehusuan di dalam sholatnya. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflati, adapun apa yang kau kerjakan bihi, dengan sholatmu. Kalau yang bagus nih, yang bagus ya wallahu alam, tapi kalau menurut saya jangan bihi, biha yang enak itu. Tapi kitab tulisannya bihi semua ya. Ada yang biha nggak? Apa tulisannya? Bihi, biha. Bihi. Bilang, nggak kacamata. Nggak, kalau pakai biha, haknya hak gede, maksudnya itu ya. Allah alam. Tapi kalau hi itu kan buat muzakkar, kalau haknya itu buat muannas. Sedangkan as-sholah itu bentuk kalimatnya adalah muannas. Tapi wallahu alam. Ya, kalau menurut saya pribadi gitu bagusnya. Tapi wallahu alam. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflati, adapun apa yang kau kerjakan dengan sholatmu ma'al ghaflah, bersama dengan lalai. Artinya sholat tapi enggak khusuk sama sekali, dari takbiratul ihram sampai salam enggak ada yang diingat Allah. Yang diingat apaan? Ya, yang diingat macam-macam udah. Makanan lah yang diingat. Ya, ketinggalan tuh duit taruh di sana, ya buru-buru gue sholat, kenapa ntar bini gue lihat duit gue. Ya Pit. Ya, kan nggak ada husuk-husuknya tuh dalam sholat. Bagaimana? Walau hukima bi sihhatihi, sekalipun dihukumkan sholatnya itu sah, secara hukum fikihnya dikatakan sah, zohiron, secara zohirnya, tapi dia nggak dapat apa-apanya dari sholat. Maka di sini kata ulama, fahuwa, maka orang yang sholat dalam keadaan ghaflah, ilal istighfari, untuk senantiasa membaca istighfar ba'da sholat ahwaju, itu sangat dibutuhkan. Makanya kenapa kita habis assalamualaikum kita baca istighfar kita 3 kali minimal itu. Kenapa? Karena dari sholat kita banyak yang kagak husuknya. Tujuannya istighfar di situ tuh jamaah. Ya, supaya apa? Supaya kekurangan di dalam sholat kita, kelalaian dalam sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ilal istighfari ahwaju, kepada istighfar itu sangat-sangat dibutuhkan. Itu bina lil afdal lil tafdil. Makanya ahwaj. Ya, kalimatnya ahwaj, af'al. Li'annahu, karena sesungguhnya orang yang sholat kayak tadi, sholat dalam keadaan ghaflah, sholat dalam keadaan lalai, ilal ukubati, untuk mendapatkan siksaan Allah, akrobu, paling dekat. Jadi nggak dihitung ibadahnya oleh Allah, tidak kalau orang dulu bilang nggak diponten, ya, nggak dinilai ibadahnya sama sekali, gara-gara penuh dengan kelalaian, nggak ingat sama sekali kalau dia dalam keadaan sholat. Itulah sholat kita kayak begitu. Maka pantas kalau habis sholat dianjurkan lebih baik baca istighfar. Astagfirullahaladzim 3 kali aja cukup udah. Ya,
Kalau tadi nih maghrib saya di Setiabudi, itu dia istighfarnya 5 kali panjang. Ya, ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 5 kali bacanya. Kalau minimal kalau kita ya astagfirullahaladzim 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 cukup sebenarnya. Tapi buat nambah-nambah apa dan sebagainya. Kalau tujuannya dengan ibadah belum tentu kita selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Faqih Ismail al-Mukri, berkata al-Faqih Ismail al-Mukri rahimahullahu taala, tusolli bila qalbin salatan bimisliha yakunul fata mustaujiban lil uqubati. Ya Allah, tusolli engkau salat bila qalbin tanpa hati, maksudnya enggak husuk. Tusolli bila qalbin engkau salat tanpa hati, asli enggak husuk. Salatan, satu salat bimisliha, yang seumpamanya, yakunul fata, maka adalah seseorang itu yang sholat tanpa hati mustaujiban, pasti lil uqubati, mendapatkan siksaan. Alhamdulillah. Ya, sholat juga disiksa juga, mendingan ya salah lagi ngomongnya ya, daripada sholat disiksa mendingan nggak sholat disiksa juga. Iya bener jawabannya emang. Iya. Sholat disiksa mendingan kagak sholat udah, gedean siksanya kan. Ya Allah. Makanya begini jamaah. Yang dikatakan ukubah di sini, siksaan ini bukan hanya apakah nanti diukubahnya di neraka, wallahu alam. Tapi para ulama mentafsirkan yang dikatakan disiksanya orang yang sholat tanpa datang khusyuk itu di dunia biasanya. Makanya diantaranya apa? Ya macam-macam musibah dan bala. Ya nanti dia dapetin berbagai macam kesulitan dalam hidupnya. Ya atau nyari ekonomi juga susah dan lain-lain sebagainya lah. Atau tuh anak susah diatur. Atau dia apalah macam-macam ukubah-ukubah yang Allah berikan kepada orang tersebut di dunia. Gara-gara apa? Sholatnya kagak khusyuk. Itu diantaranya begitu. Tapi kalau di akhirat Allah lebih Allah punya sifat rahim, Allah punya sifat penyayang. Masa orang yang sholat gara-gara kagak khusyuk aja nggak diterima oleh Allah dan tidak diselamatkan daripada api neraka. Mungkin dibalesnya itu di dunia. Ya makanya kalau kita lagi segala macam bentuk kesusahan dalam hidup, mungkin ini ukubah kita dari Allah gara-gara sholatnya kagak khusyuk. Tuzillu wa qad atmamtuha ghaira alimin. Tuzillu yang mana engkau berlindung atau bernaung, wa qad atmamtuha di mana engkau telah menyempurnakan, ghaira alimin tanpa adanya ilmu. Kenapa dia sholat kagak khusyuk? Karena enggak ada ilmunya, itu doang udah. Tazidu ihtiyatan raqatan ba'da raqatin, akan menambahkan kehati-hatian engkau rokaat demi rokaat. Makanya perlunya kita belajar ilmu, ya di situ salah satunya. Kita udah pelajari itu semua rukun-rukun, syarat-syarat yang yang makruh, yang membatalkan, semuanya udah kita pelajari. Cuma kita semuanya pada lupa kan begitu. Lupa nggak? Insya Allah nggak. Nggak apanya? Nggak ingetnya. Makanya pantas dikatakan pawailuka tadri man tunajihi mu'ridan wa baina yaday man tunaji ghaira mukhbitin. Nah ini jamaah. Sekarang begini, ini sebelum saya artiin kalimat bait yang ketiga. Kalau orang lagi ngobrol sama kita, terus tuh orang bahasa kita ya mukanya buang ke sono, ngelengos, gimana kira-kira? Kesel kita. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pawailuk, maka celaka bagimu, kata ulama nih. Tadri, ya kau tahu, mantunajihi, ya orang yang kau ajak munajat, mu'ridon, engkau dalam keadaan berpaling. Kau tahu itu Allah tapi kau berpaling. Wa baina yadaihi, ya di antara di hadapannya mantun hani ya. Betul. Bukan mantun jani.
Ha apa jim? Ha ya. Mantun hani ghaira muhbitin. Ya, di hadapan mantun hani, orang yang kau harapkan tapi ghaira muhbit, yang mana kau tidak datang kefokusanmu. Mengharapkan doa kita diijabah tapi kita nggak penuh dengan harapan. Jadi mengharapkan tapi nggak penuh dengan harapan. Artinya apa? Ya kayak orang minta tapi main. Pantas doa kita nggak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tukhatibuhu iyyaka na'budu mukbilan. Tukhatibuhu, engkau ya dipanggil, iyyaka kepadanya, kepada engkau dipanggil oleh Allah. Na'budu, ya, kami menyembah, mukbilan dalam keadaan menghadap, ala ghairihi, tapi kepada yang lainnya. Allah suruh kita ya menyembah kepada Allah, lantas kita ibadah tapi hadapan kita bukan kepada Allah. Ala ghairihi, kepada selain Allah, piha di dalam salatmu, li ghairi daruratin, tanpa dalam keadaan darurat. Maka pantas kalau salat kita nggak ada manfaatnya, nggak ada sirnya, nggak ada apa ya, nggak ada sesuatu yang datang kepada diri kita kebaikan, nggak ada, karena tidak ada kehusuan, tidak ada ya menghadap kepada Allah, tapi muka kita melengosin, pantas Allah nggak bakal terima. Walau rodda man najaka lil ghairi torfihi tamayyazta min ghaizin alaihi wa ghairih. Masya Allah. Walau rodda, seandainya menolak, man najaka, orang yang menyelamatkan engkau, li ghairi tarfihi, ya, sedikit dari pandangan matamu, tamayyazta min ghaizin alaihi wa ghairi, maka engkau bisa membedakan siapakah orang yang marah kepadanya dan yang enggak marah. Artinya begini jamaah, nah Allah yang bakal menyelamatkan kita dari api neraka, kok kenapa pandangan mata kita enggak kepada Allah tapi pandangan mata kita kepada yang lainnya? Kalau kau bisa bedakan kayak begitu, pantas kalau Allah itu marah kepada kita. Amma tastahi min malikil mulki, apakah kau nggak malu min malikil mulki, kepada rajanya si raja, rajanya dari raja. Ayyaro suduruka ya, sududuka ya, bukan suduruka nih, sududuka. Apakah kau nggak malu min malikil mulki, kepada rajanya di raja, ayyaro, di mana dia melihat, sududuka anhu, daripada yang terlintas dalam hatimu, ya qalilal muru'ah, wahai orang yang nggak punya akhlak. Masya Allah, dihina banget ya dengan kalimat ini. Manusia yang sholat nggak husuk hina banget di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di akhir bait, di akhir bab, pengarang kita mengatakan, ilahi ya Allah, ihdina fiman hadait, berikanlah kami hidayah sebagaimana orang-orang yang kau berikan hidayah. Wa hudbina ilal haq, dan bawalah kami kepada perkara yang hak. Nahjan fi sawa'it tariqi, untuk selamat daripada jalan yang salah, dengan hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita nggak selalu salah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di akhir bab tentang ibadah sholat, bagaimana kategori sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya gimana? Ya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya usuk, datengin kehusuan, cari dan bagaimana caranya supaya kita bisa khusuknya datang, begitu ya. Khatimatun, penutup daripada ini bab sholat, maksudnya menjelaskan tentang apa? Fil adhkaril mausurati, tentang zikir-zikir yang biasa dibaca oleh Nabi, ma'thur toba, zikir yang biasa dibaca oleh Nabi ba'da sholatil maktubati, setelah sholat wajib. Apa diantaranya nih jamaah, kalau kita nanti ada orang yang apa bid'ah apa dan sebagainya, apa yang kita baca ini, kalau tahu begini dalilnya ada semua di sini, begitu maksudnya. Kita baca tasbih 33 dan lain-lain sebagainya,
kita baca kul huwallah, kita baca macam-macam lah ya, yang kayak kita baca wiridnya ini. Apakah ada dalil-dalilnya semua? Walaupun orang-orang mana-mana mengatakan itu bid'ah. Coba kita baca nih. Warwa Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan an Abi Umamah. Kila pernah ditanya li Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma'u. Ya, kapan doa yang paling didengar oleh Allah? Jadi kalau kita mau berdoa, kapan doa kita paling diijabah, didengar oleh Allah? Qala, Nabi menjawab, jauful laili, tengah malam, tahajud. Kalau lagi mau doa kita diijabah, ya. Jauful lailil akhiri, yaitu tengah malam akhir. Nah ini jamaah, saya mau bilang juga nih, ini kebiasaan mertua saya almarhum Al-Maghfur Laki Kadruni. Beliau tuh jamaah, saya tahu sendiri karena memang saya ngelihat. Jadi kalau beliau tuh ada hajat apa nih, mama anak-anaknya lagi pada ujian, itu beliau kalau bangun malamnya lebih getol, bukan lebih getol, lebih banyak lagi sholat malamnya. Biasanya mungkin sholat tahajudnya cuma 4 rakaat. Beliau kalau anaknya lagi ujian atau ada hajat apa aja dah. Ya kalau sekarang nih kayak kita nih, hajat-hajat kita kayak kita anak lagi pada ujian, anak lagi pada belajar dan sebagainya, banyakin bangun malam sholat tahajud. Nah salah satunya beliau begitu. Ya, anak beliau tuh Ki Kadruni almarhum kalau lagi mau banyak hajatnya dia banyakin dia sholat malamnya. Dan disitulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan tidur semua, merem-merem aja. Ntar besok pagi gimana? Besok pagi urusannya, sekarang malam yang penting tidur dulu. Tapi kalau beliau enggak, itulah yang saya tahu mertua saya kayak begitu. Ya, artinya apa? Kita banyak hajat, ya banyakin bangun malam. Ya, bukan nonton bola, Pit. Nonton bola sih, Pit. Ya, bangun malam sholat tahajud. Ada juga bangun malam ngapain, kencing doang. Iya tidur lagi habis itu, cing doang udah. Uduk ya sekalian gitu. Oh masih ngantuk, besok pagi kerja, kan alasan doang loh. Ngantuknya hilang. Iya. Itu diantaranya. Yang kedua kapan? Doa yang paling didengar oleh Allah. Waduburus solawatil maktubati, yaitu selesai daripada sholat maktubah, sholat fardu. Ya, waktu yang mustajab. Karena buat kita selain Mekah, Madinah nggak ada yang namanya makanul ijabah, tempat-tempat yang mustajab kagak ada. Selain Mekah, Madinah doang. Ya, kalau selain Mekah, Madinah yang ada cuma namanya saatul ijabah, waktu-waktu yang paling mustajab doa kita diterima. Salah satunya apa tadi tuh? Tengah malam sama selesai sholat yang fardu. Maka banyakin kita berdoa di situ. Ya, jangan langsung kabur aja, sesibuk apapun kalau bisa doa dulu nih minimal. Ya, kalau kita nggak, makanya kemarin kayak saya khutbah Jumat di salah satu kantor di sini di Rasuna Said, ada tuh Jenderal Bintang 3 ngomong, "Tat, saya kalau baca doa Robbana atina fid dunya hasanah doang gimana?" Cakep saya bilang. Udah semuanya minta, dunia minta, akhirat minta. Enggak, doa yang lain gimana? Ya udah itu juga cukup. Kenapa? Dia apalnya itu doang. Dia jujur saya apal itu doang, Tat. Bagus Pak, masih mau baca doa. Saya bilang gitu. Ada yang apal banyak, apal baca doa. Jujur nih kemarin di kantor Rasuna Said sini dekat ya daerah gedung situ lah. Saya Jumatan di situ kemarin. Tapi itu yang nyatanya, jangan enggak sama sekali doa kita. Apalagi doanya ibu. Ya, mumpung saya ingat nih doanya ibu. Kemarin saya baru baca kitab, doanya seorang ibu itu lebih dekat diterima oleh Allah untuk anak-anaknya. Ya, doain habis sholat apapun, tapi doa yang baik. Yang kedua, buat seorang ibu, kalau kita orang laki nih bapak kurang pengaruh ke anak. Karena memang anak itu kan 9 bulan di perutnya tuh ibu. Jadi lebih deketnya tuh anak kepada ibu. Doanya pun lebih mustajab. Di antaranya selain nih ibu doain anak, ya kita orang laki juga sebagai bapak juga doain, tapi yang lebih utamanya itu ibu doain. Apa aja? Yang kedua, bukan saya ngajurin, ini para ulama dalam kitabnya. Selain doain, yang kedua jangan pernah ada sesuatu dendam seorang ibu tuh sama anak. Artinya dendam tuh ada sifat marah banget yang pada akhirnya
itu keluar kata-kata jelek kepada tuh anak. Ini anak bandel banget, emang dasar nih anak bandel. Anak siapa sih lu? Namanya anak lu gak tahu. Ya, itu jangan sampai begitu. Tuh orang ibu, jangan sama sekali. Kenapa? Karena kata Nabi, ya, doa ul walid lil walad kadoa in nabi li ummah. Doanya ibu kepada anak bagaikan doanya Nabi kepada umatnya. Makanya nih mulutnya ibu kepada anak jaga. Jangan ngomong macem-macem, ya. Jangan yang ngomong enggak. Ya, ini anak bandelnya kayak gimana? Doain aja yang baik. Ya mudah-mudahan jadi anak soleh, mudah-mudahan jadi anak pintar, anak soleh. Nah bapaknya Hafid, soleh dari mana? Anaknya penghafal Quran, surat kan hafiz. Oh iya Hafid. Udah punya gelar duluan. Itu Al-Hafiz. Soalnya Hafid, beda lagi. Pakai T. Ya, nah itu maksud saya nih, ada di kitabnya, ada di iPad saya nih, ada nih kalau saya baca kitabnya itu ada kalau kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sohibur Rotib gitu. Intinya nih perempuan, ibu-ibu, ini banyak yang masih muda-muda nih, artinya jangan nih sekali-kali mulut macam-macam ngomong sama anak. Yang kedua, saya baca aja kitabnya dikit deh ya. Mana nih? Ntar saya buka dulu. Mumpung ingat ada keterangan kayak begitu. Nah, di antaranya lagi nih keterangan-keterangan kayak begini, bahwa wal yahdhar walidani kullal hadri minad du'ai ala walidil aq, ya. Hati-hati seorang tua, terutama ibu, benar-benar hati-hati minad du'ai ala waladiha, mendoakan daripada anak-anaknya al-aq, daripada berbuat durhaka. Kenapa? Karena nanti kalau kita nih ngomong jelek sama anak, itu akibatnya kejelekan apa yang kita katakan kepada anak itu kembalinya sama kita sebagai orang tua. Maka dikatakan fa inna dzalika yazidu dororon wa fasadan wa uqubatan wa ya'udu ba'du ma yatawalladu min dzalika minad dorori alal walidain. Kembali sama kita. Jadi apapun yang kita lakukan nih, apapun yang kita ucapkan seorang orang tua kepada anak, itu akan kembali kejelekannya sama anak, sama kita orang tua. Dasar anak durhaka, anak bikin durhaka sama kita. Dasar anak gak bisa diatur, nggak bakal bisa paling diatur itu anak kepada kita nanti. Makanya ucapin yang baik-baiknya aja udah, doain. Jangan berkata-kata yang tidak-tidak, ya. Kenapa? Karena itu semua kembalinya kepada kita semuanya nanti. Kenapa? Doa, terutama habis sholat, ya. Habis sholat nih, pertama buat ibu-ibu, sesibuk apapun, kalau bisa apa? Doain aja. Nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan anak-anak saya orang-orang yang pintar, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang berguna, dan lain-lain sebagainya lah, bahasa-bahasa kita aja. Kenapa? Karena itu semua sesuatu yang akan mendatangkan kebaikannya bukan kepada anak, tapi kebaikannya kepada kita sebagai orang tua. Ya, anakku udah pada gede, nah doain aja terus. Nggak ada istilah terlambat, kan begitu, ya. Walaupun anak kita, wah anak saya udah nikah semua tat, ya udah biarin, doain aja. Mungkin nanti tuh anak yang nggak bener, ya cucu kita yang bener gara-gara dengan kebaikan kita semua. Terutama apa? Ba'da sholat. Kalau saya lanjutan tadi kitab yang saya baca tuh, ya itu selanjutnya diantaranya apa? Ba'da sholat jangan pernah enggak doain anak-anak kita. Terutama yang muda-muda nih, doain aja. Sesibuk kadang-kadang kan, ya perempuan, mohon maaf nih perempuan, sibuk banget kayaknya dah. Ya mau masak loh, mau apa. Emang nggak bisa semenit 2 menit duduk habis sholat, ya baca istighfar 3 kali. Habis itu langsung angkat tangan aja udah semenit 2 menit kek, doain tuh anak, doain tuh keluarga dan lain sebagainya. Insya Allah di situ akan mendatangkan kebaikan buat anak-anak kita semua. Begitu ya. Nih mumpung ingat aja ada keterangan kayak begitu. Makanya jangan enggak sama sekali. Ya, doain mereka. Yang baik-baik itu ada cerita tuh. Imam Masjidil Haram, ya, Imam Sudes. Ceritanya dulu beliau tuh anak yang bandel, anak yang susah diatur, anak kalau orang lagi pada sholat dia kabur kemana-mana, ya jangan bilang diam, mudah anak bandel. Tapi ibunya ngomong apa? Ya Allah, mudah-mudahan tuh sudah jadi imam Masjidil Haramain,
Waktu kecilnya ibunya doa begitu, udah gedenya betul-betul dia jadi imam Masjidil Haram. Ya, kenapa? Karena dengan doanya seorang ibu tembus kepada arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala buat anak-anaknya. Doanya ibu, kalau doanya seorang bapak kurang. Kenapa? Karena memang yang saya bilang tadi, ini anak 9 bulan di perut ibu, ya kan? Begitu dekatnya seorang anak kepada ibunya, maka banyakin doa-doa yang baik buat mereka. Berikutnya, waqala Nawawi, Imam Nawawi berkata, ajma'al ulama, telah berkumpul para ulama, annastihbabiz zikri wad du'a, disunahkan untuk berzikir dan membaca doa ba'da sholati, setelah sholat, terutama sholat fardu. Paminaz zikril ma'thuri, di antara zikir yang ma'thur, yang biasa dibaca oleh Nabi, ma kharajahu, apa yang ditakhridkan, ini hadis Ibnu Sunni wa Abu Ya'la Anil Barra, dari Imam Barra, qala, Imam Barra berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfarallaha, barang siapa yang beristighfar kepada Allah, duburo kulli sholatin, setelah setiap selesai sholat fardu, salah samarot, 3 kali. Waqala, apa yang dibaca? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali aja. Gufirat dzunubuh wa in kana ya qad mana? Qad farra minadz-dzahbi, diampunin semua dosanya. Gufirat dzunubuh, diampunin dosanya. Wa in kana, sekalipun ada dosanya, qad farra minadz-dzahbi, lari dari medan perang. Ya Allah, lari dari medan perang itu termasuk dosa besar. Tapi kalau dia baca istighfar tadi 3 kali, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali aja, dosanya sebanyak apapun diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafal ya? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasa ini ya, doa-doa ini. 1, sekalipun dia lari dari medan perang, wa yazid, dan dia tambahkan pihi pada doa itu al-azim, kalau kata-kata azim, wa atubu ilaih, apa? Astaghfirullahal azim, tambahin al-azim. Kalau tadi kan nggak ada tuh. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi tambahin kalimat al-azim ba'da subhi wal maghrib, setelah sholat subuh sama sholat maghrib. Kentar subuh nih, baca dah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maghrib begitu juga, tambahin pakai azim. Tapi kalau buat zuhur, asar, isya, astaghfirullah aja. Tapi boleh nggak pakai azim juga, nggak apa-apa ya. Tapi terutama kalau maghrib sama subuh tambahin al-azim. Dan itu ya, saya biasa juga baca kalimat kayak begitu. Nah, buat kita nih jamaah, jadi ada dalilnya, ada petunjuknya. Kenapa? Karena dosa kita banyak. Nah, yang bisa mengampuni Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan kalimat-kalimat istighfar begitu ya. Wa Muslimun, Imam Muslim mentakhrij hadis, karena Rasulullah, dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa min salatih, apabila selesai melaksanakan salat, istighfar salasan, beliau baca istighfar 3 kali. Itu Nabi. Setelah istighfar, waqala, Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau kita apalagi tambahin Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam haina rabbana bisalam ya.
Kalau di sini disingkat aja nih, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah daula syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Ya, lahun ni'mah wa lahul fadlu wa thana'ul husna. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ada tambahan. Jadi artinya begini jamaah, maksudnya apa yang kita baca nih, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam aina rabbana bis salam, itu semua dalilnya ada dan semua itu yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita kerjakan semua sesuai dengan nggak keluar dari jalurnya, nggak dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena dasar dalilnya semua ada. Intinya kayak begitu jamaah. Artinya ya minimal kalau nggak bisa kayak baca-baca kayak tadi, minimal istighfar 3 kali aja. Tapi itu angkat tangan doa. Terutama kita buat anak-anak kita nih, ibu-ibu, buat anak-anak kita nih. Doain yang baik-baik, insya Allah tuh jadi anak baik. Wa huwa aidon wallahu alam bissawab. Cukup ya? Silakan kemudian ditanyakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ya kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita mohon kepada Allah dengan keberkahan Fatihah. Yang pada sakit keluarga kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatin badannya. Dan orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan ya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, hajat kita, cita-cita kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma balligh maqsadana wa balligh maqsada ahlina wa walidina wa syahina fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim ma'ana. Allahumma sallimna min hizid dunya wa adzabil akhirah bifadlika wa judika da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.